Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Desa yang Terkubur. Cerita ini ditulis oleh Loka Raihana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sebuah desa yang indah, sejuk, alami, serta pemandangan bukit, serta hamparan sawah yang memanjakan mata. Ditambah lagi para penduduk desa itu begitu saling beramah tamah, menghormati, menyayangi, serta saling tolong menolong dalam segala hal. Desa yang begitu masih sangat alami, tak baik dari kehidupan lingkungan maupun keasrian alam itu sendiri. Suara kicauan burung menjadi sambutan pagi yang indah di desa itu. Gemericik air sungai yang begitu bening menambah syahdu suasana alam di desa tersebut. Rasanya membuat siapapun akan betah berlama-lama di desa itu. Alunan angin bernyanyi riang dalam kedamaian. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Desa yang begitu terjaga keasriannya, serta para penduduk yang begitu menjaga serta mencintai alam, karena mereka berpikir dari alamlah mereka hidup. Maka mereka berkewajiban menjaga alam terpatri dalam benak setiap para penduduk desa itu. Saling gotong royong, bahu-membahu, menjaga kebersihan serta keindahan alam di desa itu. Membuat desa itu mendapatkan pujian serta penghargaan dari pemerintah setempat sebagai desa terindah, terbersih, dan alami. Para penduduk pun bersukacita menerima penghargaan itu, sehingga mereka bersama-sama terus menjaga kebersihan dan keasrian desa mereka. Namun semua tinggal kenangan ketika sebuah peristiwa awal terjadi, di mana terjadi longsor besar di bukit yang berada persis di atas desa itu. Peristiwa itu terjadi pada saat malam hari, namun sebelumnya tak ada tanda-tanda apapun yang alam tunjukkan. Kejadian itu terjadi cukup cepat dan tiba-tiba. Di malam yang sunyi, bernyanyi suara angin malam. Seorang pria parubaya bernama Kang Asep sedang menikmati secangkir kopi yang dibuatkan sang istri. "Bu, kopinya enak sekali. Tumben beda dari biasanya. Ibu beli di mana?" tanya Asep ke sang istri yang bernama Neneng. "Ah, si Akang itu mah kopi biasa, gak ada bedanya," ucap istri Asep. "Iya, kopi malam ini enak karena ada Neng di samping Akang." "Lah, udah tua tuh Kang, malu," ucap sang istri tersipu malu. Obrolan hangat sepasang suami istri malam itu menemani kesahduan dan keharmonisan keluarga yang tinggal persis di kaki bukit desa tersebut. "Kang, kok aku ngerasa gak enak banget ya dari habis sholat maghrib tadi. Rasa cemas, takut gitu Kang," ucap sang istri. "Mungkin kamu lelah Neng, kan tadi habis bantu ibu-ibu masak buat acara selamatan panen desa besok. Udah tuh, tidur sana, nanti kan jam 3 harus balik lagi ke balai desa, melanjutkan masak-masak dengan para ibu-ibu," ucap sang suami sambil menenangkan. Besok pagi desa yang begitu indah ini akan melakukan selamatan panen sebagai rasa syukur, dan sudah jadi tradisi turun-temurun setiap panen padi usai. Sepasang suami istri itu pun beranjak untuk tidur. Tepat pukul 12 malam, hujan turun dengan derasnya, bersamaan kilatan petir yang menyambar, serta tiupan angin yang begitu menakutkan. Suara batu yang mulai jatuh dari atas bukit menuju desa itu bergelinding dengan cepatnya menghantam apapun. Disusul suara runtuhan tanah yang begitu cepat, bersamaan dengan derasnya air hujan. Tanah merah serta pohon-pohon tumbang
mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Air, tanah, dan bebatuan yang berasal dari bukit tepat di atas desa tersebut mengalir begitu cepat hingga tanpa hitungan detik desa itu terkubur dalam gelapnya malam. Sayup-sayup terdengar teriakan-teriakan orang minta tolong. Lantunan istighfar terucap, tangisan pilu, serta tak terbayang dan terlukiskan lagu keadaan malam itu. Begitu memilukan, menakutkan serta hati terenyuh, tak bisa berbuat apa-apa. Karena musibah ini adalah qadarullah. Allah mungkin punya cara tersendiri untuk menyayangi penduduk desa itu. Ya Allah, berikanlah tempat terindah di janah-Mu untuk para penduduk desa itu. Amin. Setelah desa itu terkubur rata dengan tanah dan tak bisa diselamatkan karena saking banyaknya serta dalam tanah yang menimbun desa itu. Keesokan harinya, rintikan hujan masih terus terjadi di kawasan itu. Karena jarak antar desa cukup jauh, serta akses jalan ke desa pun ikut terputus, membuat tak ada satupun dari desa lain yang mengetahui musibah itu. Namun menjelang siang, ada beberapa warga dari desa sebelah yang memang diundang dalam acara selamatan desa datang ke desa yang kini sudah rata dengan tanah merah. Perjalanan mereka menuju desa tersebut begitu sulit, namun rasa saling menghormati membuat warga dari kampung sebelah itu terus melanjutkan perjalanannya. Karena di antara warga desa sebelah datang tak hanya ingin menghadirkan acara selamatan desa, juga ada yang bertujuan menengok sanak saudara di desa itu. Setelah tiba di desa yang harus menjadi pintu masuk desa, tapi kini hanya hamparan tanah merah yang basah bersama ribuan pohon-pohon serta bebatuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini benar apa mimpi saya tuh? Ucap salah satu warga desa sebelah. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ya Allah, sambil menangis pilu melihat keadaan desa itu. Desa yang harus ramai dengan warga yang akan mengadakan acara selamatan desa yang biasa tiap tahun dilakukan. Tapi kini hanya tinggal tumpukan tanah merah, beberapa pohon-pohon serta bebatuan. Sedih, pilu, bahkan semua rasa itu menjadi satu. Mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk para penduduk desa. Semoga tenang di alam sana. Karena melihat kondisi serta jalan masuk yang terhalang oleh pohon-pohon besar, tak memungkinkan melakukan pencarian. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua harus ikhlas. Mungkin Allah punya rencana lain dari musibah ini. Sama-sama kita ketahui untuk melakukan pencarian serta evaluasi pun tak mungkin karena melihat keadaan dan sudah dipastikan bantuan dari pemerintah desa juga akan sulit. Alangkah baiknya mari kita lakukan doa bersama untuk para penduduk desa ini. Ucap salah satu warga yang memang dituakan di desa sebelah. Warga pun sambil menahan tangisnya serta perasaan yang begitu dalam, berusaha ikhlas menerima qadarullah ini. Mereka pun berdoa cukup lama sambil menyebutkan nama sanak saudara yang tinggal di desa tersebut, berharap Allah berikan tempat di surga. Tak beberapa lama, mereka pun kembali ke desa mereka, membawa kedukaan serta berusaha ikhlas. Kejadian terkubur desa itu sampai ke pelosok desa dan juga pemerintah desa. Namun apalah daya, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena akses jalan serta keadaan yang tak bisa lagi melakukan tindakan evaluasi serta pencarian. Tahun berlalu, perkembangan zaman pun menjadi semakin pesat. Perkembangan terutama pembangunan jalan-jalan yang dapat memudahkan jalur perekonomian
warga agar lebih maju. Begitupun di kawasan sekitar desa tersebut, kini akan dibangun jalan tol yang menghubungkan antar kota agar membantu mempercepat jalur perekonomian serta mengurangi kemacetan. Pembangunan jalan tol di kawasan desa tersebut begitu sulit buat para pengembang, bahkan banyak kejadian di luar nalar dan logika di zaman modern seperti saat ini. Hambatan demi hambatan semakin sulit, membuat proses pengerjaan proyek jalan terbengkalai dari waktunya yang ditentukan. Karena melihat dana yang cukup besar serta harus dipercepat pembangunan jalan, salah satu dari perusahaan kontraktor yang bekerja dengan pemerintah menurut anak buah mereka untuk survei langsung ke lokasi jalan tol yang terbengkalai itu. Saat pertama survei lokasi hingga pembebas lahan, semua berjalan lancar. Tapi setelah proyek jalan tol itu setengah jadi, kenapa begitu sulit? Bahkan ada halangan yang membuat para pekerja angkat tangan, tak berani melakukan pekerjaan mereka. Akhirnya perusahaan kontraktor itu membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan ke lokasi proyek jalan tol itu. Dengan berjumlah 10 orang tim dari perusahaan kontraktor itu pun menuju lokasi. Mereka berangkat dari kantor pusat pukul 10 pagi setelah melakukan persiapan. Mereka membawa 3 buah mobil. Mobil pertama untuk para pemimpin tim, mobil kedua para karyawan, dan mobil ketiga beberapa alat-alat yang bakal dibutuhkan di lokasi. Perjalanan cukup jauh dan mereka semua hanya mengandalkan sebuah Google Map. "Hei, ini kita udah ada yang tahu lokasinya," ucap salah satu ketua tim saat berada di rest area untuk beristirahat dan sholat zuhur. "Lah Pak, saya pikir Bapak tahu, kan Bapak kepala proyek di sana," ucap salah satu karyawan. Gue lupa tahu lokasinya." Semua yang mendengar jawaban sang ketua tim hanya terbengong, dan ada pula yang menggeleng-gelengkan kepala. "Ya Allah, alamat nyasar ini mah," ucap karyawan lain. "Ya namanya juga umur, jadi lupa," ucap ketua tim membela diri. "Umur disalahin, udah tahu tua, pakai ngajuin diri elo jadi ketua," ucap salah satu wali ketua tim. "Lah terus ini gimana? Udah jalan sampai sini. Emang di sini gak ada orang dari kantor kita, Pak?" ucap salah satu wanita yang ikut dalam tim itu. "Oh iya, emang cerdas lo. Karyawan terbaik gue mah gini nih, bukan malah ngebully bosnya," ucap Pak Ketua tim yang bernama Pak Musin. "Eleh, giliran gini aja dikatain terbaik, giliran salah habis dimaki-maki segala guguk di bawah-bawah," ucap wanita itu ke Pak Musin. "Ya elah, baperan amat sih Neng," ucap Pak Musin. Musin, sentuh-sentuh nih, bogem gue enak," ucap sang suami dari wanita yang akan dicolek pipi oleh Pak Musin. "Ya Allah, kan bercanda Pak Bos." "Ya bercanda, tangan gak usah gatel colek. Emang saya sambel dicolek-colek," ucap wanita itu. Lalu Pak Musin menelpon komandan Satpam di lokasi proyek tol itu. Ada hasil. Setelah mendengar penjelasan sang komandan Satpam, mereka melanjutkan menuju lokasi. Sebelum berangkat, sang wanita itu berbisik ke suaminya yang memang sebagai wakil ketua tim. "Ayah, perasaan ibu gak enak nih." "Istighfar Bu." "Ya udah, ibu satu mobil aja sama ayah. Pak Musin pindah ke mobil ibu," ucap sang suami memberikan solusi ke istrinya yang memang bekerja dalam tim tersebut. Setelah berunding dan meminta izin, Pak Musin pun mengizinkan untuk berpindah mobil. Dengan bismillahirrahmanirrahim serta doa, mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Hingga masuk waktu maghrib, keluar dari tol menuju lokasi.
Mereka bingung kenapa sampai sekarang belum sampai juga di lokasi yang dituju. Harusnya mereka keluar tol, lalu tak jauh proyek mereka. Kenapa mereka malah melewati kampung serta desa yang cukup sunyi? Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah masjid yang berada di jalan yang mereka lalui. Setelah selesai sholat, Pak Surya, nama suami dari wanita itu, mengutus bertanya dengan salah satu anggota jamaah masjid. "Assalamualaikum Pak, maaf kalau boleh tahu, desa indah di mana ya?" ucap Pak Surya ke jamaah masjid. "Waalaikumsalam. Gak tahu Pak, gak tahu," ucap jamaah itu seakan ketakutan mendengar nama desa indah yang menjadi tujuan utama mereka. Begitu para karyawan yang bertanya ke jamaah lain, mereka hanya menjawab tak tahu dengan wajah ketakutan. Namun karena rasa penasaran, wanita itu mengutus bertanya dengan imam masjid yang mengimami mereka saat sholat maghrib tadi. "Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf, saya ingin bertanya, apa Bapak tahu di mana desa indah itu? Kami diutus dari kantor untuk melakukan survei lokasi pembangunan jalan tol Pak. Kami tersesat, tolong bantu kami," ucap wanita itu. "Waalaikumsalam Neng, yakin mau ke desa itu?" ucap Pak Ustadz. "Yakin Pak, kami dapat tugas dari kantor. Sebaiknya Neng serta yang lain beristirahat. Besok pagi melanjutkan perjalanan menuju desa indah Neng," ucap Pak Ustadz sambil berjalan keluar masjid. "Maaf Pak, sebenarnya ada apa ya? Kenapa setiap kali kami semua bertanya kepada jamaah masjid di sini, mereka menjawab tak tahu? Apa benar-benar tak tahu atau ada hal lain?" ucap wanita berusaha mencari tahu. "Ternyata kau memiliki kepekaan yang cukup kuat ya Neng. Baik, kalau kau mau ingin tahu," ucap Pak Ustadz kembali duduk di teras masjid. Mereka semua pun ikut duduk dan menunggu jawaban sang Ustadz. "Sebaiknya kalian melanjutkan perjalanan esok hari dengan kendaraan bermotor saja, karena akses jalan ke desa sana sulit bila kalian lewati desa kami ini." "Lah, bukannya perusahaan proyek jalan tol sudah membuka akses jalan raya Pak Ustadz?" ucap salah satu karyawan. "Iya betul, memang sudah dibuat, tapi kalian harus menempuh waktu 3 jam dari sini menuju jalan raya itu." "Waduh, jauh amat ya," ucap salah satu karyawan. Setelah melakukan perundingan yang cukup panjang serta alot, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi proyek tol malam itu juga, berbekal nasihat serta petunjuk dari imam masjid itu. "Ingat pesan Bapak baik-baik ya, bila kalian nanti di perjalanan bertemu dengan segerombolan warga yang berjalan sambil membawa hasil panen mereka, sebaiknya kalian jangan berhenti. Lanjutkan saja perjalanan kalian hingga kalian nanti bertemu jembatan. Sebelum kalian melewati jembatan itu, kalian buanglah sebatang rokok. Nah, saat kalian melewati jembatan itu, kalian lemparkan uang koin sebanyak 7 koin hingga kalian berhasil melewati jembatan itu. Dan meski kalian ingat, uang koin kalian harus sama dan jumlahnya tak boleh kurang atau lebih," jelas sang imam masjid. "Kalau boleh tahu, kenapa kami harus melakukan hal itu Pak?" ucap Pak Misan kepada sang imam masjid. "Jangan banyak tanya, lakukan saja kalau kalian ingin kembali pulang," ucap sang imam berjalan meninggalkan mereka semua. "Lah, aneh amat," ucap salah satu tim. "Udah, ikutin aja jangan bawel. Ya udah cus yuk, udah malam nih,"
ucap sang suami dari wanita itu. Dengan hati was-was, namun berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Ditambah bisikan, "Aku bersamamu, Teteh." Mobil mereka pun beranjak meninggalkan halaman masjid itu. Namun saat wanita itu menengok kembali ke masjid itu, ada sosok imam masjid yang seolah berkata, "Hati-hati di jalan cucuku, jaga suamimu serta teman-temanmu." Lalu sosok imam masjid itu pun menghilang bersama masjid yang begitu indahnya. Wanita itu hanya terdiam lalu mengucapkan, "Subhanallah." Mendengar sang istri berucap sambil mengikuti apa yang dilihat sang istri. Ia pun sangat terkejut saat tahu masjid yang baru saja mereka singgahi kini menghilang bersama gelapnya malam. Pasangan suami istri hanya saling berpandangan dan terdiam sambil berpikir, apakah tadi kita sholat di masjid dan jamaah gaib? Wallahu alam. Mereka melanjutkan perjalanan melewati jalan yang sepi. Berhawa dinginnya malam, begitu sunyi. Hanya ada lampu penerangan jalan serta pohon-pohon yang menjulang tinggi di kiri kanan jalan. Perjalanan yang cukup menegangkan ditambah jalan yang berkelok serta menanjak membuat sang supir dan para penumpang ikut merasakan kehororan perjalanan malam itu. Wanita itu terus berzikir serta membaca doa dalam hati agar perjalanan malam ini baik-baik saja. Mereka bisa sampai tujuan dengan selamat dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat tiba di jalan yang menanjak, mereka semua dikejutkan dengan banyaknya rombongan warga yang membawa hasil panen mereka sambil menunduk. "Lah, orang malam-malam begini, ngapain? Pada mau kemana tuh?" ucap salah satu di antara tim itu. "Jalan aja jangan berhenti," ucap sang wanita itu. Mereka pun berjalan sambil diiringi rombongan para warga yang jumlahnya cukup banyak yang berada di desa kiri kanan jalan. Dan lebih horornya lagi, saat mereka melihat mobil melintas, mereka menatap dengan tatapan kosong dan wajah yang sangat pucat pasi. Perjalanan mereka yang masih terus diiringi dengan rombongan para warga itu dengan semua rupa serta keadaan yang sama. Begitu panjang mereka lalui dengan rasa takut serta cemas. Kapan mereka bisa melewati iringan itu? Pada akhirnya, tibalah mereka di tanjakan yang imam masjid maksud. Sosok rombongan warga itu pun menghilang. Dan tak lupa, wanita itu membuang sebatang rokok. Rasa lega dan tenang mereka lalui. Sambil menarik nafas, mereka semua mengucapkan, "Alhamdulillah." Namun tanpa mereka ketahui, itu adalah awal mula perjalanan mereka. Apakah mereka bisa melewati gerbang gaib yang tersembunyi di antara jembatan yang akan mereka lalui? Mau tahu mereka akan seperti apa? Simak kelanjutannya dalam part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.